Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Hari ini kita akan ngobrol santai soal Indonesia dan bagaimana cara kita makin mencintai tanah air kita, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai visualisasi bangsa, yaitu bagaimana cara kita memandang, membayangkan dan bagaimana cara kita mengimajinasikan kebangsaan dalam membentuk sikap cinta tanah air serta semangat bela negara. Nah, saat ini saya sudah ditemani oleh empat narasumber. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai host. Perkenalkan, nama saya Patrick Pahala. Saya dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Oku Timur. Formasi saya analis kebakaran ahli pertama. Nah, untuk keempat narasumber, saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Baiklah, terima kasih Pak Patrick. Perkenalkan nama saya Ayu Lestari Sarjana Hukum. Saya dari Sekretariat Daerah Kabupaten Oku Timur, bagian hukum, Jabatan Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Selanjutnya, Terima kasih Kak Patrick. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafa Zahra dari Dinas Ketahanan Pangan Oku Timur dengan jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama. Terima kasih. baik, terima kasih Mbak Zahra. Selanjutnya, Baik, terima kasih Kak Patrick atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Dewi Prameswari. Saya dari bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama, Sekretariat Daerah Kabupaten Oku Timur. Jabatan saya Penata Kelola Pemerintahan. Salam kenal semuanya. ya terima kasih. Salam kenal Mbak Dayu. Selanjutnya, Oke, sebelumnya salam kenal, saya Frans Pramudia Abadi. Untuk instansi saya dari Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk jabatan saya sebagai Sandimen Ahli Pertama. Terima kasih. baik, terima kasih Mas Frans. Terima kasih untuk keempat narasumber telah memperkenalkan diri dan saya ucapkan selamat datang dan terima kasih karena telah berkenan hadir di podcast Dialog Kebangsaan ini. Nah, saat ini kita akan memasuki segmen pertama, yaitu mengenai wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan merupakan hal yang mendasar bagi kita semua. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada salah satu narasumber, yaitu kepada Mbak Dayu. Mbak Dayu, bagaimana kita memaknai wawasan kebangsaan? Ya, terima kasih Kak Patrick. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah bagaimana cara pandang kita terhadap diri maupun lingkungan sebagai suatu bangsa. Ini menyangkut kesadaran bahwa kepentingan nasional itu berada di atas kepentingan pribadi dan golongan. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mbak Dayu. Nah, saya ingin bertanya lebih lanjut. Lalu di mana posisi visualisasi bangsa dalam wawasan kebangsaan tersebut, Mbak? Oke, visualisasi bangsa adalah gambaran ideal tentang Indonesia yang hidup dalam pikiran dan sikap kita sebagai negara yang adil, melayani, dan bermartabat. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mbak Dayu. Saat ini kita akan memasuki segmen yang kedua yaitu mengenai nilai-nilai bela negara. Teman-teman semua, kita tahu bahwa bela negara merupakan nilai yang utama bagi kita semua. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Zahra, apa makna bela negara bagi Mbak Zahra? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Kak Patrick. Di sini bela negara menurut saya bisa dimaknai sebagai suatu sikap atau perilaku yang dilandasi oleh kecintaan kita terhadap tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Di dalam bela negara ini kita ada lima nilai dasar yang mendasari upaya kita dalam bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta yang kelima yaitu serta memiliki kemampuan
awal bela negara? Mbak Zahra. Di sini saya ada pertanyaan lagi buat Mbak Zahra. Bagaimana Mbak Zahra mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara tersebut, Mbak? Terima kasih. Untuk aktualisasi nilai bela negara bisa kita lihat atau bisa kita lihat dari kesiapan kita dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Contohnya di saat kita bekerja, kita harus mengutamakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Contoh nyata yang bisa kita lakukan di lingkungan kerja seperti membayar pajak tepat waktu, mengerjakan tugas on time, membantu rekan yang kesulitan, serta memberikan kritik atau saran yang membangun, serta juga harus juga mematuhi aturan yang berlaku di dinas masing-masing. Yang kedua, di lingkungan rumah, yaitu menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, serta menjaga komunikasi untuk harmonis, menjadi keluarga yang harmonis, sehingga menjadi fondasi bangsa yang kuat. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, yaitu menghormati perbedaan agama, bangsa, dan suku bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mbak Zahra. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah memasuki segmen yang ketiga, yaitu visualisasi bangsa. Nah, sesuai dengan tema podcast hari ini, Mbak Zahra telah menjelaskan sedikit tentang aktualisasi nilai-nilai bela negara. Nah, di sini untuk visualisasi bangsa, saya ingin bertanya ke narasumber lain, yaitu kepada Mbak Ayu. Bagaimana visualisasi bangsa dapat mendorong aktualisasi tersebut, Mbak Ayu? Baik, terima kasih atas waktunya Pak Patrick. Jadi kalau kita berbicara tentang visualisasi bangsa merupakan cara masyarakat membayangkan identitas bersama tentang siapa kita, nilai apa yang kita pegang, dan masa depan seperti apa yang kita ingin tuju. Ketika kita memvisualisasikan Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dan berkeadilan, maka dengan tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab. Kemudian dari visualisasi itulah, maka akan lahir sikap rela berkorban, kesediaan melayani dalam menjalankan pekerjaan yang telah kita lakukan, kemudian berkomitmen dalam menjaga keutuhan NKRI. Dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita terapkan seperti menggunakan produk-produk lokal, menghormati perbedaan pendapat, solidaritas antar sesama, kemudian kepedulian sosial, dan masih banyak hal lagi. Kita perlu menyadari bahwa setiap tindakan merupakan bagian dari usaha kita untuk menjaga martabat bangsa. Seperti itu, Pak Patrick. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Mbak Ayu. Nah, jadi berarti kita ini ya yang sejatinya membentuk karakter kebangsaan itu ya, Mbak. Iya, betul sekali Pak Patrick. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kita ini merupakan calon ASN. Calon ASN itu harus menanamkan bahwa menjadi ASN itu bukan sekedar profesi, namun merupakan panggilan pengabdian kepada bangsa dan juga negara kita. Ya, begitu Pak Patrick. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Mbak Ayu. Untuk selanjutnya, kita masih di segmen visualisasi bangsa. Nah, tapi di sini saya ingin bertanya kepada narasumber lain. Saya ingin bertanya kepada Mas Frans. Mas Frans, apa tantangan terbesar visualisasi bangsa di era globalisasi saat ini, Mas? Ya, Mas Patrick, terima kasih kesempatannya. Jadi di era global, visualisasi bangsa itu menghadapi tantangan dari media sosial, budaya pop dan politik. Konten luar negeri kadang lebih sering viral daripada budaya lokal. Film dan musik global juga lebih mendominasi di anak muda. Sementara narasi politik di ruang digital kerap memecah identitas kebangsaan kita. Tantangannya adalah bagaimana kita tetap terbuka terhadap dunia tanpa kehilangan jati diri dan citra bangsa kita. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Mas Frans. Saya ingin bertanya lagi, bagaimana generasi muda bisa berperan dalam menjaga visualisasi bangsa, Mas? Ya, untuk generasi muda sendiri bisa menjadi produsen visual bangsa, bukan hanya dari konsumen saja. Lewat media sosial, karya seni, konten digital, dan gerakan sosial. Mereka bisa menonjolkan budaya lokal, nilai kebangsaan, dan solidaritas. Dengan cara ini, bangsa bisa tetap relevan di era global sambil memperkuat identitasnya sendiri.
Mungkin kurang lebih menurut saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Nah, Sama-sama Pak Petri. saat ini kita sudah memasuki segmen akhir atau segmen penutup. Tapi sebelum itu, saya ingin eh, berinteraksi dengan salah satu narasumber, yaitu kepada Mbak Dayu. Saya minta Mbak Dayu untuk menyampaikan mungkin pesan kepada para pendengar podcast ini. Oke, terima kasih Kak Patrick. Ada satu pesan yang ingin saya sampaikan untuk para pendengar di podcast ini maupun untuk rekan-rekan semua yang ada di sini. Satu pesan saya yaitu cintai bangsamu mulai dari pikiranmu. Baik, terima kasih kepada Mbak Dayu yang telah menyampaikan pesannya. Nah, di sini di podcast Dialog Kebangsaan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa bangga berbangsa dan bernegara bukan cuma slogan kosong. Ia hidup dari cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Mari kita visualisasikan Indonesia sebagai bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan bermartabat. Lalu mari kita wujudkan bersama Indonesia maju. Indonesia dibayangkan, Indonesia diperjuangkan. Bangga jadi Indonesia hari ini dan nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.